Okay, guys. Good morning. 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 Okay, how are you today? Fine. I'm fine. Okay, that's good. Yeah. Anything wrong with Aditya? Samudra, are you okay? Kenapa batuk-batuk tuh Okay. kayaknya ya? Jaga kesehatan, okay? Stay healthy, keep your spirit to learn. Karena musim sekarang ini banyak sekali yang sakit. Jadi walaupun kalian itu banyak kegiatan mungkin di rumah, tapi harus tetap jaga kesehatan. Dan cuaca sekarang kan lagi berubah-ubah, ya. Sekarang hujan, entarnya panas lagi. Jadi kalian harus bisa jaga kesehatan. Okay, guys. So today I'm very happy because there are around eight students, yeah, can join the meeting for today. Yeah, it's a bit. I think your numbers is bigger than this. Ya, jumlahnya kan lebih banyak daripada ini. Ya, but it's okay because they already give me information. They say that they don't have enough internet service to join this meeting, so I try to understand. Jadi ada yang bilang bahwa saya nggak punya kuota yang cukup untuk ikut Zoom meeting. Nanti kalau misalnya saya pakai untuk Zoom meeting, saya tidak bisa mengirimkan tugas, gitu tadi dia bilang. Tapi tidak apa-apa, saya terima alasannya karena dia itu setidaknya mau menginformasikan kenapa dia tidak bisa ikut, dan bukannya tidak mau, tapi karena situasinya kurang mendukung kan. Jadi nanti kalau untuk mengirimkan tugasnya, kalau dia habiskan untuk Zoom meeting ini, tidak bisa mengirimkan tugas. Oke, jadi terima kasih untuk anak-anak yang sudah bisa join ya. I really appreciate your effort. Jadi kalian sudah semangat untuk belajar dan mau untuk join di pertemuan kali ini. Oke, dan hari ini saya ingin kalian learn a new material. Materinya baru sekarang ya. Waktu ini kan sudah daily assessment. Masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu? Masih. Ya. What is the material that you have learned last week? Do you still remember? Please tell me. The title of the material, materinya waktu ini apa judulnya? As historical. Historical, ya, historical event. Jadi itu adalah kejadian-kejadian bersejarah. Kalian sudah mempelajari tentang apa? Teks yang pertama yang kalian pelajari tentang historical event itu yang termasuk historical event yang sudah kalian pelajari di sekolah itu teksnya judulnya apa? The Proclamation of Indonesian Independence. Yeah, that's the text for your daily assessment, right? And then the other text. I think you have learned another text, right? At school, we have discussed it together. Di sekolah kan kita juga belajar teks historical event. Masih ingat judulnya apa? Yang kalian harus menghafalkan ke depan itu kosakata yang ada pada buku paket. Masih ingat? Judulnya apa? Ya? Anybody of you still remember? Judulnya adalah tempatnya di mana itu? Ya, Heroes Days. Heroes Days itu merupakan peringatan untuk memperingati kejadian apa? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan untuk memperingati kejadian apa? Hari tersebut dijadikan Hari Pahlawan in remembrance itu kan in remembrance of apa? Of the Battle of Surabaya. Ya, very good, Erlinda. Of the Battle of Surabaya. Nah, ini semakin banyak yang join. Oke, itu udah materi minggu lalu ya. Sekarang kita mulai ke materi selanjutnya. Oke, sebentar dulu. Saya mau buka file untuk pertemuan hari ini. Sebentar ya. Oke, sebentar ya anak-anak, saya carikan filenya. Tadi saya agak kesusahan untuk membuka file ini.
Ini legend. Oke, sebentar ya. Oke, dalam buku paket, di buku paket juga kalian bisa melihat di halaman 160 ya, coba dilihat anak-anak. Oke, 169. Yeah, so that is the chapter that discuss all about everything about legend text. Jadi materi terbaru kita yang akan dipelajari hari ini adalah legend text. Oke, sebentar ya anak-anak. Ini agak lambat loadingnya. Semua jelas dengar suara saya ya? Iya. Jelas. Bagus. Ya. Ya, mudah-mudahan ini jaringannya tetap stabil. Oke, tunggu sebentar ya anak-anak. Ini agar terbuka, jadi kalian bisa melihat materi yang sudah saya siapkan. Dan saya juga sudah mengirimkan link kan di Google, di WhatsApp group. Link tersebut merupakan materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, silahkan dibuka juga, atau mungkin kalau kalian tidak bisa membuka, lihat ini aja ya. Karena kan kalian kebanyakan menggunakan HP, bukan menggunakan laptop. Ya. Okay, I will try to share my screen. Okay, everybody, can you see the material on the screen? Bisa lihat? Bisa. Okay, yeah, everybody can see that. Yeah. So this is our new material. Yeah, the title is tentang apa ini? Legend text. Legend text. Okay. Have you ever heard about that, or have you ever learned about this text? Pernah mempelajari tentang teks ini? Pernah di pelajaran bahasa Pernah. Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia. Okay. How about in English lesson? Have you ever learned about this text? No. Not yet. In storytelling. Storytelling. When you Contest. join, and when you join a storytelling contest, okay, yeah, that's good. But I think you have learned about this when you were in junior high school, ya, if you still remember. Jadi di SMP itu juga dipelajari atau diajarkan tentang legend text. Kalau kalian masih ingat itu buku yang di SMP judulnya legend text-nya Sang Kuryang. Kalau kalian masih ingat, ya. Jadi di SMP juga sudah diperkenalkan tentang teks legenda ini. Okay, so I think I need to make it bigger. Wait guys, I need to find the zoom button. Why I cannot find that? Okay, this one. I want to make it bigger. Okay. Now can you see it clearly? Bisa melihatnya lebih jelas? Ya, lebih besar ya hurufnya sekarang. Oke. Jadi the first thing that you have to know about legend text is the definition. Ya, kalian harus mengerti dulu definisinya atau pengertian dari legend text-nya. Coba, anybody of you who wants to read the definition of legend text? Okay, please open your speaker. Unmute your speaker. Silahkan di-unmute jika kalian ingin membaca definisi dari legend text. Okay, anybody who wants to help me? Ini untuk melatih kalian membaca ya, keterampilan membaca, untuk pengucapan setiap kata-kata dengan benar. Silahkan.
I see the name on my screen. Ada Erlinda, ada Regita, ada Samudra. Anybody who wants to read that? Erlinda, do you want to help me? Yes. Okay. Please read the text. Like might and which is about a particular figure or person. Legend are narrative that are partly true and partly imaginary about a particular person, event, place, natural feature. Okay, thank you. Thank you, yeah, Erlinda. Yeah, that's good. Yes. So when I listen to you, yeah, when you're reading the definition, I find that there are some words that you still mispronounce. Kalau ini dibaca, nah dari sini ya, that are partly true and partly imaginary about a particular person. Ini sudah benar sampai sana. Yang kesalahannya cuma ini aja, event, jangan event ya. Kalau event itu T-nya hilang, baru event. Kalau ada T, kamu baca event. Ya, Rinda? Kemudian untuk place or natural feature itu sudah tepat. Oke. Jadi kalau legend itu adalah a story. Do you know what is the meaning of story? Arti dari kata story? Cerita. Ya, cerita itu lies somewhere between myth and historical fact. Lies somewhere, yang terletak ya, yang letaknya itu antara mitos dan juga fakta-fakta sejarah. Tuh. Jadi antara mitos dan fakta sejarah itu kadang-kadang legenda sulit untuk kita bedakan. Kalau dibilang mitos, faktanya ada. Kalau dibilang legenda, kenapa tidak masuk akal ceritanya? Tuh. Seperti cerita Malin Kundang kan di sini ada Malin Kundang dalam buku paket ini. Malin Kundang itu awalnya adalah anak yang baik. Setelah dia menjadi orang kaya, dia menjadi anak yang bagaimana? Durhaka kepada ibunya. Ya, kemudian akibatnya apa? Karena dia durhaka kepada ibunya, maka apa yang terjadi pada Malin Kundang? Dikutuk jadi batu. Ya, dikutuk menjadi batu. Nah, kalau kita pikir logically, secara logis, ya, can a mother curse her son to be exactly to be a stone? Bisa nggak dia dikutuk? Memang kamu jadi batu, berubah terus jadi batu, bisa nggak? Secara logis nggak bisa kan? Jadi tidak. Tapi itulah legenda. Kalau legenda itu ada hal nyatanya yang bisa kita lihat kan. Di Sumatera Utara itu katanya ada situs yang menyerupai Malin Kundang saat dia lagi bersimpuh begitu. Ada patungnya, itu dipercaya bahwa itu memang patungnya Malin Kundang. Tapi kan kita tidak tahu kebenaran yang benar ya. Bisa jadi itu cuma dibuat-buat kan begitu. Tapi yang menarik pada legend text ini adalah nih kata ini ya. Legend are native. Native itu artinya cerita khas yang ada pada salah satu daerah. Kalau di Sumatera Utara terkenal dengan Malin Kundangnya, ya. Di Bandung ada Tangkuban Perahu, ya. Kemudian ada legenda Candi Prambanan, kan itu setiap daerah ada legenda-legendanya. Kemudian kalau di Bali ada legenda Kebo Iwe, kan. Jadi setiap daerah di Indonesia ada native-nya, ada cerita native atau cerita asli yang memang terjadi atau diyakini oleh masyarakat pada daerah tersebut. Tapi di sana juga ada there are partly true and partly imaginary. Ya, ada kata partly true and partly imaginary. Mungkin saja benar, mungkin saja tidak, begitu artinya. Ya, kebenarannya bisa kita buktikan karena tempatnya ada, tapi ceritanya itu benar-benar ada atau tidak kita tidak tahu. Ya, tapi yang jelas kalau legend text ini menurut kalian is it interesting to be read? Do you find that if you read the legend text, do you feel amused or entertained? Kalian merasa terhibur tidak kalau membaca legend text ini? Iya. Ya, oke, ya. Iya. Jadi seperti itu. Ya, itu dulu definisinya. Kemudian sekarang social function. Oke.
The social function of legend text. Nah, anybody of you wants to read this? Silahkan dibaca social function-nya. Ya, Regita, silahkan raise hand. Oke, Regita. It is used to entertain the readers with interesting story and to educate or give moral value or meaningful message to the readers. Ya, thank you. Jadi ini fungsinya, ya, social function itu artinya fungsi sosial. Fungsinya adalah, makanya tadi saya nanya, saat kalian membaca legend text, apakah kalian merasa terhibur? Jawabannya terhibur, berarti itu adalah fungsinya. Kalau kita membaca sebuah cerita, jadi kita bisa mendapatkan unsur hiburannya. Ya, karena story-nya itu menarik, ini interesting. And to educate, bukan cuma menghibur saja, tapi bisa juga memberikan pendidikan atau memberikan give moral value. Ya, nilai-nilai moral or meaningful message to the reader. Nah, seperti ceritanya kisah Malin Kundang ini. What moral value that you can take from the story? Tidak boleh Ya, orang tua. ya, tidak boleh durhaka kepada orang tua. We have to respect our parents. Ya, especially our mother. However, she is, bagaimanapun kondisinya, apakah dia sudah tua, ibu kita, atau orang tua kita tetap harus menghormati. Tidak boleh seperti Malin Kundang, ya. Baru lupa daratan, baru jadi orang kaya, dia tidak mau mengakui ibunya. Oke, ya, thank you Regita. Oke, next. This is the generic structure. Ini strukturnya, ya, struktur teks untuk legends. Yang pertama ada apa, Nana? Coba dilihat. Orientation. Orientation. The second one is? Complication. Yeah, very good. The third one is? Resolution. Ya, resolution. Oke, ada orientation, ada complication, ada resolution. Ini kan seperti strukturnya teks naratif kan? Ya, resolution. Struktur ini adalah struktur teks naratif. Ya, legend text itu termasuk teks naratif. Jadi pada awalnya ada orientation-nya dulu. Pada orientation di sana diperkenalkan the participants, ya. Jadi siapa saja yang diceritakan pada legenda tersebut, waktunya kapan, tempatnya di mana, itu disebutkan dalam orientation. Kemudian complication. Ada apa di complication? You have the problem or conflict. Ya, mulai ada permasalahannya. Dari cerita tersebut mulai ada hal yang membuat kita itu merasa greget untuk membaca, ya, merasa penasaran untuk membaca apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga ada resolution. Nah, di sini ada apa? Penyelesaian masalah. Iya, the problem is solved. Masalahnya itu terselesaikan. Baik yang happy ending maupun sad ending. Seperti yang Malin Kundang ini, apakah dia happy ending apa sad ending? Sad ending. Sad ending. Kemudian Sang Kuryang itu happy apa sad ending? Sad ending. Sad ending kan? Kenapa kebanyakan legend itu sad endingnya ya? Seperti Tobalik kan? Tobalik itu juga happy or sad ending? Gak tahu. Tobalik. Legenda tahu. Danau Toba, legenda Danau Toba. Kalau saya translate pasti kalian tahu itu happy apa sad? Danau Toba yang dia menenggelamkan satu desa, kemudian anaknya itu berubah menjadi Pulau Samosir, dia kehilangan semuanya. Apakah itu menyenangkan? Tidak kan? Ya, jadi cerita itu tidak harus berakhir menyenangkan. Ya, sebuah cerita juga bisa berakhir menyedihkan. Jadi di sana itu ada pesan. Kalau kalian berbuat seperti ini, hasilnya akan seperti ini, begitu. Jadi orang-orang itu akan berpikir tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan hal buruk terjadi. Tuh, sudah paham? Ya, oke, lanjut sekarang. Ini language features-nya karena legend itu terjadi di masa lampau, sekarang atau masa depan? Masa lampau. Masa lampau, berarti dia menggunakan verb yang keberapa?
3. Yang kedua atau bisa jadi ketiga kalau dia menggunakan perfect tense ya. Oke, bagus. Oke, next. Ini contohnya ya, contoh legend yang saya akan berikan pada kalian. Oke, judulnya apa anak-anak? The Legend of Prambanan Temple. Ya, The Legend of Prambanan Temple. Ya. Nah, di paragraf 1, kalau kita sekarang anak, ya, thank you. Di paragraf 1, ini termasuk apa namanya? In paragraph 1, what do you call the structure of paragraph 1? Orientation. Ya, Orientation. very good. Orientation. Disebutkanlah participants-nya di sini. Disebutkan. Ya, who are the participants? Siapa participants-nya di Roro sini? Jongrang. Roro Jongrang. Oke, there's only one. Hanya ada satu ya, Roro Jongrang yang pertama disebutkan. Kemudian sekarang, paragraf yang kedua ini termasuk apa namanya? Orientation. Paragraf yang pertama orientation. Paragraf yang kedua ini adalah apa? Complication. Complication. Nah, kenapa complication? Karena di sini sudah ada masalah. Ya. Nah, di sini ada kata however the kingdom was ruled by her father, Prabu Baka. Ini ayahnya namanya Prabu Baka ya. Was taken by king named Bandung Bondowoso. Tuh. Sudah diambil alih oleh Bandung Bondowoso. Ya, kemudian ayahnya itu dibunuh. Berarti itu masalah apa bukan? Masalah. Ya, itu mulai masalahnya ya. Kemudian lanjut yang kedua, ini masih masalah apa tidak? Masih. Ya, permasalahannya apa anak-anak? Permasalahannya Bandung Bondowoso Ingin menikahi Roro Jongrang. iya, bagus. Dia ingin menikahi Roro Jongrang. Tuh. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga masalahnya apa? Roro Jongrang meminta Ya. untuk dibuatkan 1000 candi dalam 1 malam jika Iya. ingin menikahinya. Oke, very good, Regita. Ya, dia itu nggak setuju sebenarnya. Ya, dia mau menolak, tapi dia takut karena Bandung Bondowoso ini memiliki banyak jin dan banyak setan yang bisa membantu dia menjadi powerful, menjadi kuat. Tapi untuk tidak membuat dia tersinggung, dia mengajukan persyaratan. Jika Bandung Bondowoso itu bisa membuatkan 1000 candi, maka si Roro Jongrang mau menikahi Bandung Bondowoso, tapi hanya dalam 1 malam, only in one night. Oke. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya apa yang terjadi? Bondowoso Berhasil apa tidak? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Roro Jongrang untuk menggagalkan Bondowoso? Apa yang dia coba lakukan? menumpuk padi. Iya, dia itu menyuruh warga. Sebelum pagi hari warganya itu disuruh bangun dulu semuanya, menumbuk padi dan membunyikan apa rooster. Rooster itu apa? Yang pagi-pagi berbunyi. Yang pagi-pagi berbunyi, hewan yang berbunyi pagi-pagi. Ayam jantan. Ayam jantannya dibunyikan. Kan menandakan pagi. Kalau dulu kan nggak ada jam ya. Yang dipakai untuk patokan kan kegiatan masyarakat, kemudian suara ayam itu yang dipakai untuk patokan. Jadi karena hal tersebut, apa yang terjadi? Nah, di paragraf selanjutnya, apakah Bandung Bondowoso berhasil? Tidak. Tidak ya. Ini kenapa kok ada banyak coretan? Oke, berarti dia tidak berhasil kan? Ya, Bandung Bondowoso tidak berhasil melakukan hal tersebut. Jadi si Roro Jongrang bisa lepas dari lamarannya Bandung Bondowoso. Itu semuanya series of complication. Itu complication-nya ya semuanya anak-anak. Itu adalah permasalahannya yang harus dilewati. Kemudian sekarang resolution-nya apa? Apa yang terjadi sebagai pemecahan masalahnya? Bandung Bondowoso merubah Roro Jongrang menjadi stupa. Iya, oke. Thank you Regita and Samudra. Ya, jadi karena dia cuma kurang lagi 1 untuk membuat candi, maka karena dia tahu bahwa Roro Jongrang ini sudah berbuat curang, maka Roro Jongrang lah yang dikutuk untuk menjadi patung melengkapi 1000 candi tersebut. Tuh. Bagaimana? Sudah paham?
Tentang strukturnya ya, paham ya anak-anak? Oke, ya jadi itu tentang legend text. Saya harap kalian paham dari definition, kemudian social function-nya, kemudian ada generic structure, dan tadi contohnya juga sudah kita bahas, yang mana namanya complication, yang mana namanya resolution, yang mana orientation. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah, coba lihat di halaman 172 di buku paketnya. Ya. 172 ya, di sana ada judul The Legend of Malin Kundang ya. Tolong kalian buat analisis struktur seperti yang kita bahas tadi. Oke? Yang mana orientation, mana complication, dan mana resolution-nya. Tapi catatannya kalian jangan copy paste semua sentence yang ada pada teks ini. Ya. Jadi kalian itu harus bisa menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Oke, paham anak-anak? Ya, jangan semua teks ini kalian salin, tidak. Ya, tapi kalian bagaimana caranya untuk menyampaikan kembali isi dari cerita ini dengan kata-kata sendiri yang lebih sederhana, tidak complicated. Ya, bisa kan? Bisa. Okay, for further information, if you find out any problem or you need some assistance, you can chat me ya on my WhatsApp number. Ya, feel free to ask. Ya, silahkan kalian hubungi saya kalau mereka misalnya kalian menemukan permasalahan, ada yang kurang paham atau bagaimana, atau kalian ingin, Ibu benar nggak seperti ini, ingin mendapatkan konfirmasi, silahkan chat saya. Oke, sudah paham ya semua? Sudah. Oke, ya, lumayan banyak yang ikut ya, 12 anak. Oke, terima kasih ya anak-anak sudah bisa join. Thank you very much. I'm so happy because this is a good start, good beginning. Ya, awal yang bagus untuk kita. Ini jam pertama kalian sudah bisa ready seperti ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan meeting lagi. Ya, so I think that's all for today. Yeah, and then I will give you some time to do this task. And I also need to remind you to fill the present list. Kalau ada yang belum mengabsen, silahkan diabsen dulu. Oke, okay? Do you have any question? Ada pertanyaan anak-anak? No. Nanti slot ini, tugas ini dikumpul di Google Classroom ya. Saya buat slot submission-nya dulu. Oke, okay? Sudah jelas ya semua? Yeah. Okay, this is the end of our meeting. Thank you very much, and I wish to see you again next week. Okay, goodbye, everybody. See you in Bye. class. See you. Goodbye.